Kalau bapak-bapak yang duda kan terus gitu. Tahu nangisnya duda dengan janda. Kalau janda itu nangis, betul-betul nangis. Kalau duda itu nangis, nggak semuanya juga ya. Tangannya ditutup, tapi ini tangannya terbuka, ngelirik ke kanan ke kiri. Nah, yang mana nih? Ya kan? Kalau saya melihat ada duda yang menangis, nggak jujur ini. Ya. Hati perempuan saat dibuang gimana? Hati perempuan saat dia menderita gimana? Hati perempuan yang sedang berputus asa. Kalau kita mau masuk dalam suasana batin Hagar saat itu, kita bisa merasakan bagaimana pedihnya seorang perempuan yang telah memberikan anak kepada Abraham. Dia harus luar biasa. Tuhan tidak melihat perbedaan suku, ras, dan agama. Hagar yang seorang budak, Sarah sebagai ibu dari seorang janji keturunan Abraham, Tuhan memberikan, dan itu dikatakan kepada Abraham bahwa keturunan Hagar pun, keturunan Ismail pun akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan Ismail pun akan menjadi berkat. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar kepada Ishak pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Agar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat yang ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur
Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat gambar ini, itu gambar Tuhan Yesus sedang memangku domba. Ada kritik, ada lecehan, ada hinaan, mengatakan orang Kristen itu kok diibaratkan dengan domba, orang Kristen itu kok diibaratkan dengan binatang, gitu ya. Orang Kristen itu kok diibaratkan dengan peliharaan. Nah, ini juga kita harus sadari bahwa kita semuanya sama ciptaan Tuhan. Itu ya, mau domba, mau banteng, mau ibab, mau yang apapun, kita adalah peliharaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Gitu loh. Kedudukan sama. Jadi kalau di hukum itu namanya equality before the law. Jadi nggak ada perbedaannya. Kita sama di hadapan Tuhan. Nah, kalaupun ada perbedaan itu, paling kita diberikan Tuhan akal budi dan akal pikiran, ya. Nah, sebuah gambaran dan Yesus juga menggambarkan kita, mengibaratkan kita domba. Domba yang dipelihara, domba yang dijaga. Domba yang digembalakan oleh gembala. Gembala mengenal suara dombanya dan domba mengenal suara gembalanya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mengenal suara gembala? Kalau Daud mengatakan Tuhanlah gembalaku, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, kita mendengar nggak suara gembala itu? Kadang-kadang kita akhirnya nggak mengenal suara gembala itu. Pada saat suara gembala itu berkata, kadang-kadang kita melawan suara gembala itu karena tidak berkeinginan dengan keinginan kita. Tuhan memelihara umatnya. Tuhan selalu memelihara kita. Bapak Ibu, dalam konteks nats kita tadi, perikop tadi, kita melihat ada tokoh yang kita kenal. Tokoh Abraham, tokoh Sarah, tokoh Hagar. Kita tahu bagaimana Allah menjanjikan kepada Abraham, ya, bahwa dia akan banyak keturunan. Tetapi setelah berumur hampir 100 tahun, dia baru diberikan anak yang lahir dari istri sahnya, yaitu Sarah. Dan sebelumnya, ya, ada orang di zaman itu, ya boleh-boleh aja, gitu ya. Dan Tuhan mendengar permintaan Sarah supaya Abraham mengambil Hagar. Pertanyaannya, bagaimana kapan Allah menjawab janjinya? Begitu lamanya sampai Sarah yang sudah tua dan sudah menopause. Tidak mungkin saya. Bahkan Sarah ketawa pada saat Tuhan datang ke Abraham, kau tahun depan akan melahirkan anak. Bagaimana mungkin wanita yang menopause, ya, akan melahirkan anak? Betul ya, Inang ya? Ada nggak? Yakin nggak kita bahwa ibu yang sudah tidak ada melahirkan? Tapi yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tahun depan kau lahir. Maka Sarah dinamakan, ya, orang yang ketawa, perempuan yang tertawa. Nah, kita lihat di ayat 17, siapa itu janjinya? Sebenarnya anak keturunan Abraham. Tetapi Allah berfirman,
Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya, itulah janji Allah, dan jawaban janji Allah, Ishak, keturunan sah Abraham. Ishak adalah keturunan sah Abraham, bukan yang lain. Apakah Abraham cuma anaknya Ishak? Enggak, ada anak dari Hagar, ada anak lagi dari Ketura. Jadi jangan kita pikir bahwa anak Abraham itu cuma Ishak dan Ismail. Enggak, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Abraham ini sudah 3 kali kawin. Gitu ya. Jadi orang Yahudi sama orang Batak itu sama, Inang. Orang Yahudi ya tidak boleh menceraikan. Tumagon manabai sian mangurui. Itu teh alak Batak wis muni. Berek kamu alak Batak. Orang Batak itu nggak pernah itu menceraikan. Itu ya. Kalau Bapak Ibu jalan dari Siantar sampai Tarutung itu ya. Itu banyak sekali patung-patung laki-laki dan perempuan. Di sebelahnya laki-laki itu ada perempuan, ada 2, ada 3, ya kan? Bagi orang Batak tidak boleh menceraikan. Poligami itu sah, manabai, nambahin boleh. Itu konteks Batak yang dulu ya. Konteks orang Batak yang sudah Kristen tidak lagi seperti itu. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Tidak ada poligami di Protestan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah pewaris dari janji Allah itu? Siapakah pewaris? Dan ini Bapak Ibu Saudara yang sering menjadi permasalahan di tengah-tengah keluarga. Siapa pewaris? Itu. Siapa pewaris sah? Saya sebenarnya menginginkan, saya mengatakan kepada pimpinan, tempatkan saya di kantor distrik, supaya saya bisa mengadakan penyuluhan hukum yang sering terjadi di dalam masalah keluarga, terlebih kepada lansia, yaitu setelah meninggal, siapa ahli waris dan bagaimana tentang waris? Siapa, bagaimana hukumnya yang dipakai? Waris adatkah? Waris hukum negarakah? Atau waris Alkitab? Ya, Alkitab mengatakan perempuan punya sebagai ahli waris harta benda. Itu loh. Kalau tidak ada anaknya laki-laki naik ke atas. Kalau nggak ada anaknya ini lagi naik ke atas. Bagaimana dengan itu? Nah, bagaimana waris itu? Siapakah pewaris sahnya? Abraham juga diperkatakan. Ini ada dilema, ya kan? Kalau ada poligami, maka ada yang iri-irian, ya kan? Perempuan pasti ada iri-irian, itu loh. Makanya kalau bisa, kalau ada duda mau kawin lagi, biasanya yang dicari yang tidak punya anak, betul Lenang ya? Biasanya itu. Nah, kalau anak nggak bakal cari lagi, nggak cari duda lagi, nggak cari lagi apa. Kalau bapak-bapak yang duda kan terus gitu. Tahu nangisnya duda dengan janda. Kalau janda itu nangis, betul-betul nangis. Kalau duda itu nangis, nggak semuanya juga ya. Tangannya ditutup, wah, tapi ini tangannya terbuka. Melirik ke kanan ke kiri. Nah, yang mana nih? Ah, ya kan? Kalau saya melihat ada duda yang menangis, enggak apa ini? Enggak jujur ini. Ya. Karena enggak berapa tahun lagi, enggak berapa lama lagi udah kawin dia. Tapi kalau janda yang menangis, dia benar-benar menangis, ya. Kuat inhana. Ya. Karena ini nanti kita mau lihat pewaris Sarah benci,
bukan kepada Hagarnya. Sarah benci kepada anak Hagar karena persoalan waris. Pada saat persoalan waris ada harta benda, mau dibagi ke siapa? Kan itu ya. Nang, yang bapak ibu yang sudah mulai lansia, yang sudah tua, pikirkan itu. Jangan nanti harta warismu itu jadi perdebatan, jadi permusuhan, pertikaian anak-anak. Lebih bagus buatlah surat pembagian waris. Salah apa enggak? Enggak salah. Enggak salah. Ini demi kepastian hukum, supaya anak-anakmu tidak bertengkar di kemudian hari setelah selesainya ini, gitu loh. Mau dibawa kemana? Jangan dibawa ke pendeta. Pendeta nggak tahu, pendeta yang apa ya, nggak tahu apa ya. Bawa kemana? Yang tahu hukum, yang ada kepastiannya. Kok dibagi-bagi sekarang? Ya kita nggak tahu kapan kita apa. Nah itu yang mau kita lihat dalam konsep waris. Ya, apa yang mau kita warisi sebenarnya? Apakah harta itu mengenang Bapak Ibu, saudara-saudara, waris yang kita mau terima bahwa Allah ada bersama kita. Wariskanlah kepada anak-anakmu firman Tuhan. Wariskanlah kepada anak-anakmu bahwa Allah selalu bersamamu di dalam kuat kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang kita warisi. Warisan rumah, uang, harta itu akan lenyap. Tapi warisan yang tidak pernah dimakan ngengat, warisilah kepada mereka anak-anakmu. Pertikaian perempuan. Sarah mengusir Sarah mengusir Hagar. Abraham sayang sama Hagar. Abraham sayang sama Ismail. Gitu ya. Hati perempuan saat dibuang gimana? Hati perempuan saat dia menderita gimana? Hati perempuan yang sedang berputus asa. Kalau kita mau masuk dalam suasana batin Hagar saat itu, kita bisa merasakan bagaimana pedihnya seorang perempuan yang telah memberikan anak kepada Abraham, dia harus diusir. Kita juga bisa masuk ke dalam hati seorang Hagar, dia menderita dan dia harus menjalani penderitaan, perjalanan yang jauh yang hanya diberikan air, satu kirbat atau tempat minuman. Cuma itu yang diberikan Abraham kepada dia. Hati seorang perempuan yang menjalani padang gurun yang dia tidak tahu akan menempuhnya, maka akan timbul putus asa. Mungkin ini ada di dalam kehidupan kita. Kita pernah merasa terbuang, kita pernah merasa menderita, kita pernah merasa putus asa. Bahkan pemazmur di dalam Mazmur 121 ayat 1 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Putus asa dan mungkin apatis. Itu pernah di dalam kehidupan kita. Ya. Apa jawaban Tuhan? Luar biasa. Tuhan tidak melihat perbedaan suku, ras, dan agama. Hagar yang seorang budak, Sarah sebagai ibu dari seorang janji keturunan Abraham, Tuhan memberikan, dan itu dikatakan kepada Abraham bahwa keturunan Hagar pun, keturunan Ismail pun akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan Ismail pun akan menjadi berkat. Tidak melihat status. Allah tidak melihat status. Makanya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 tentang hak asasi manusia, hak untuk berketurunan itu diberikan kepada kita.
Itu hak asasi, hak yang diberikan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan memeliharanya. Tidak ada membeda-bedakan. Jadi kita jangan merasa, oh saya status saya di sini pendeta, suka-suka saya. Tidak bisa. Oh status saya sintua, saya di sini suka-suka saya. Enggak. Oh karena saya banyak memberikan uang ke gereja, maka saya bisa ngomong sesuka-suka. Yang enggak bisa. Sama kamu di hadapan Tuhan. Tadi equality, sama, tidak ada bedanya. Itu loh. Kita di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak bisa sombong di hadapan Tuhan. Orang kecil, ya, orang kecil bisa menjadi besar. Gitu loh. Itu tadi nyanyinya Ina Dibora ya. Sungguh alangkah baik. Sungguh alangkah baik Tuhan itu. Tambah lagi Ina Hana, ya. Apa tadi lagunya di gelombang, di tengah topan dan gelombang. Bayangin Allah baik mendampingi orang-orang di tengah gelombang. Mau siapapun itu. Tidak ada warga kelas 1, tidak ada warga kelas 2 di hadapan Tuhan. Gitu loh. Tidak ada warga kelas 1, warga apa. Sama, janji Allah diberikan, janji ditepati. Allah berjanji pasti ditepati. Gitu. Enggak ada apa namanya harapan PHP ya, janji dia harapan, pemberi harapan palsu. Tuhan tidak memberikan harapan palsu. Bagaimana kita menatap ke depan? Apa yang mau kita tatap, Amang Inang, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang masih punya jabatan, ingin pasti naik jabatannya lebih tinggi ya. Kalau saya tidak mungkin lagi jadi Epurus. Karena usia saya udah lewat dari 61. Gak mungkin lagi jadi Epurus. Saya mau jadi preses, gak bisa lagi saya jadi preses. Karena usia saya. Saya mau jadi pendeta resort. Pendeta resort di mana yang mau nerima saya? Iya nah. Siapa yang mau nerima saya? Itu loh, dengan kumisia yang enggak jelas, jenggot yang enggak jelas, ini orangnya enggak jelas apa enggak, ya kan? Ya cukuplah saya fungsional saja, itu loh. Karena saya bisa berbincang-bincang dengan Ina Hana, ya kan? Nah, ada diskusi-diskusi dengan Ina Hana, diskusi-diskusi dengan Ina Debora. Saya juga diberi kesempatan juga mencerdaskan anak-anak bangsa. Pendeta resort udahlah sama adik-adik yang lain lah, itu ya. Nah, itu saya. Yang lain beda menatap. Setiap orang punya teropongnya masing-masing. Kita mau pakai teropong yang mana? Kalau Soekarno mengatakan gantunganlah cita-citamu setinggi langit, silakan. Dan rendahkan hatimu serendahnya sedalam lautan. Dalam arti, boleh kita bercita-cita? Boleh. Itu Inang. Paling cita-cita saya, ya datanglah Parumain Naburju. Ini nama cita-citaku. Saya Roma Parumain Naburju. Nah, dan Winoto Buruai. Ya. Itu aja betul cita-cita saya. Tapi lihat Abraham, dia disuruh Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Bayangin, nggak tahu mau ke mana berjalan. Ya kan? Kita berjalan di mana? Bagaimana Hagar dan Ismail berjalan di padang gurun. Tapi pada saat Ismail menangis, Tuhan mendengar. Pada saat kita berjalan di kesulitan kita, ingat Inang, Bapak Ibu, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar jeritan umatnya. Pada saat bangsa Israel menjerit tentang Mesir, Tuhan mendengar jeritan umat. Apakah harus menjerit-jerit di gereja? Enggak. Jeritan Ina Hana pada saat sepeninggalnya Amang Nahinan, dia dengar.
jeritan Bapa, ya, dalam doamu. Tuhan dengar, ibu-ibu yang menjerit didengar. Tidak harus teriak-teriak, doa itu tidak harus teriak-teriak. Kita menjerit di hati, Tuhan dengar. Ya. Saya juga pernah menjerit dalam hati, Tuhan dengar. Tuhan menjawab dengan caranya. Ingat itu Bapak Ibu, Tuhan menjawab dengan caranya, bukan dengan cara kita. Itu ya. Bukan dengan cara kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan sumur kepada Hagar hingga Ismail bisa hidup. Bagaimana ibu-ibu yang di kampung dulu, yang anaknya banyak, yang memelihara ibab, bisa menyekolahkan anaknya menjadi S1, S2, S3, dan S-teler. Luar biasa loh. Doa seorang ibu itu loh. Apakah doa seorang bapak itu? Saya nggak yakin. Karena bapaknya pasti kode tuak. Doa seorang ibu. Itu kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang di kampung. Doa seorang ibu, jeritan seorang ibu. Ibu kau jerit sejerit-jeritnya, Tuhan dengar. Bapak, tuluslah doamu. Nah, Tuhan pasti dengar. Abraham juga didengar Tuhan. Maka Tuhan, bagaimana kita melihat masa depan kita? Imanmu, melihat masa depan dengan iman. Saya kemarin cerita sama teman saya, pada saat saya jadi khotbah sebelum menjadi dosen di UKI, saya lihat dosen-dosen itu duduk di atas dengan toganya. Saya berkata dalam hati, kapan ya saya bisa seperti itu? Itu belum jadi dosen di UKI. Kapan ya saya seperti itu? Bapak Ibu, saya enggak maksa gerasak gerusuk gitu ya. Wah, cari sana, cari sini, dekat sana, dekat sini, enggak. Tanpa saya terus datang telepon. Itu karena kepala bagian. Pendeta, kau nanti jadi kabak HTN ya? Memang saya bisa. Enggak, udah kau kabak HTN, kau harus jadi kabak. Tidak berapa lama pada saat judisium mahasiswa saya duduk di situ. Tuhan kabulkan apa yang saya katakan di hati. Enggak ada saya gerusuk, enggak ada kampanyean, enggak ada saya pimpinan ke rektor, ke wakil rektor, enggak. Saya cuma di hati. Bayangin di hati aja kita ngomong, Tuhan jawab. Itu melihat masa depan. Tapi jangan terlampau mengharap. Pakai teropongmu adalah teropong Allah, teropong firman Tuhan. Bagaimana mencapai satu keberhasilan? Ini juga perlu. Nggak bisa saya menjadi kabak, ya. Saya dengan titel STH di Fakultas Hukum nggak mungkin. Yang pasti ada kompetensi, kemampuanmu apa? Gitu loh. Walaupun katakan gantungkanlah bintang tinggi langit, kompetensi kemampuanmu apa? Sadar diri, ya kan? Saya mau jadi rektor, ya kau nggak ada apa-apanya, marudut. Saya mau jadi profesor, lihat umur, kau nggak ada apa-apanya, gitu ya. Jangan terlalu mengharap. Keberhasilan itu juga bisa diukur. Jangan terlampau berangan-angan, akhirnya kita bisa kecewa. Kompetensimu apa? Usaha, Martin Luther mengatakan, oraet labora, kau harus berusaha. Tuhan juga mengatakan, Paulus juga mengatakan, kau harus berusaha. Nasa na mangula, nasa na mangan, kemangula. Orang yang mau makan bekerja. Amsal Salomo mengatakan, lihatlah semut, belajarlah pada semut, gitu loh. Yang mau rajin, kau berhasil. Nggak ada orang yang tidur-tidur, pemalas, yang berhasil, yang sukses. Nggak ada. Hanya orang sukses yang berusaha. Gitu loh. Nah dalam berusaha itu ada apa? Tidak ada Superman, yang ada super team. Itu ya. Di kesuksesan suami, di balik kesuksesan suami, ada
Kalau istrinya baik. Kalau istrinya merepet-repet terus susah juga berhasil suaminya. Ya kan? Keberhasilan ayah, ada anak yang baik. Itu super team. Itu loh. Oh nggak ada sumbangsi saya. Apa sumbangsi saya supaya bapak berhasil? Apa sumbangsi saya supaya ibu berhasil dalam pekerjaan? Anak punya sumbangsi. Anak punya sumbangsi. Jangan bikin susah saja. Kau sudah punya sumbangan yang luar biasa. Ayahmu berhasil. Jangan kau bikin susah ibumu. Kau sudah membuat ibumu berhasil. Itu sumbangsi yang luar biasa. Kau jadi anak yang baik. Itu sumbangsi yang rusak. Usaha itu. Tapi ingat bahwa ada Tuhan di sampingmu yang mendampingimu untuk mencapai sukses. Orang yang tidak merasakan bahwa itu adalah bukan berkat kuasa Tuhan, maka itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak merasakan mengucap syukur bahwa keberhasilan itu atas karya Tuhan, itu adalah orang yang angkuh. Keberhasilan itu ada Tuhan yang menolong kita di dalam keluarga. Kenapa kita bisa langgeng di keluarga? Itu karena kuat kuasa Tuhan, Inang. Ya, kenapa usahamu bisa tetap berhasil, Bapak? Karena itu kuat kuasa Tuhan. Yakini itu. Kalau Tuhan marah aja, dicubit aja, habis itu usaha. Iya, habis itu usaha. Kalau kita sombong. Kita lihat kemarin kan, MBG. Ini apa ya? Live ya? Live ya? Nggak tahu, takut juga saya nanti. Nanti ada yang apa? Nah, iya bayangin, ya kan? Sebuah kerakusan. Ya kan? Kerakusan. 1 M sehari, walah. Ya, luar biasa, entah kemana-mana itu. Yang aturannya untuk rakyat miskin. Dan untuk apa? Ya. Kejahatan, secepat apapun kejahatan akan bisa dikalahkan oleh kebenaran. Ya. Secepat apapun kejahatan akan bisa dikalahkan oleh kebenaran. Jadi jangan berpikir untuk itu. Bahwa kau sombong, bahwa itu adalah usaha darimu. Bukan. Bapak Ibu, kalau engkau sedang susah, ingat, Tuhan itu baik. Tuhan itu menolongmu. Seperti pemazmur mengatakan, sesungguhnya Allah adalah penolong. Tuhanlah yang menopang aku. Bagaimana Yesus ada di sampingmu, bagaimana Roh Kudus ada di tengah-tengahmu, bagaimana Allah Bapa yang selalu melihat kita. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan selalu menolongmu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau maha baik, Engkau maha murah di dalam kehidupan kami. Engkau tahu pergumulan hidup kami. Apabila kami sedang bergumul di dalam sebuah penderitaan, Tuhan, tatap kami, tolong kami. Apabila kami telah menerima sukacita daripadamu, kami mengucap syukur, itu semua karena pertolonganmu, itu karena berkat-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami menjalani kehidupan kami. Kaulah Allah yang baik, Kau Allah lah yang kuat dalam kehidupan kami. Kami bawakan saudara-saudara kami yang sedang berbaring di rumah sakit. Tuhan, Kau jamah para medis, dokter dan obat yang mereka makan sehingga mereka menjadi sembuh dan dapat berkumpul bersama dengan kami. Hibur dan kuatkanlah mereka. Kami bawakan juga kepada keluarga Enru Silalai, Ibu Chelsea Borsi Manjuntak, di mana Engkau telah mengaruniakan anak kepada mereka. Tuhan berkati anak itu, jauhkan dari segala penyakit, bertumbuh dengan
sehat, dan begitu juga dengan orang tuanya, berikan hikmat kepada mereka dan berkat di dalam membesarkan anak-anak mereka. Tuhan, kami bawakan juga saudara kami yang menjadi jemaat baru, Inang Asterina Borninggolan, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan kegiatan gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bawakan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur kami. Amin.